Di tengah pusaran kekuasaan abad ke-17, ketika Batavia berdetak di bawah bendera VOC, seorang budak pelarian menantang takdirnya. Dari pasar budak Bali hingga Istana Mataram, namanya menjelma jadi momok bagi company, Untung Surapati. Bagi VOC, ia penjahat. Bagi sebagian rakyat Jawa dan Bali, ia pembela kehormatan. Inilah kisah bagaimana seorang budak berubah menjadi villain atau pahlawan dalam catatan sejarah. Surapati lahir sebagai Surawiraji dari Bali. Sumber tradisi menyebut Gelgel, lalu tercerabut sejak kecil dalam kekacauan. Ia jatuh ke pasar budak, dibeli pedagang, dan akhirnya sampai di Batavia, pusat VOC. Di kota itu, ia berpindah majikan, hingga dibeli seorang pejabat bernama Mor, yang memberi julukan Untung, karena hidupnya tampak beruntung dibanding budak lain. Namun keberuntungan itu membawa skandal. Hubungan terlarang dengan putri sang tuan memicu hukuman penjara. Di balik jeruji, ia bertemu guru yang mengenalkannya pada strategi dan spiritualitas, dan disinilah bibit perlawanan tumbuh. Sekitar akhir 1670-an, Untung melarikan diri dari Batavia. Pegunungan Priangan menjadi perlindungan dan gerombolannya tumbuh. Campuran prajurit bebas, sisa Laskar Trunajaya, dan perantau Bali Makassar. Dalam kekacauan pasca pemberontakan, banyak jawara dan serdadu tanpa tuan. Untung memadatkannya menjadi satu kekuatan bayangan. Di tahap ini, batas bandit dan pejuang kabur. Ia memeras pos VOC, menjarah logistik, namun sekaligus memukul struktur pemerasan company atas rakyat. Bagi VOC, kriminal. Bagi rakyat yang diuntungkan aksinya, pembalas ketidakadilan. Ketika Untung mencari payung politik, Amangkurat II di Kartasura melihat peluang. Seorang komandan lapangan yang lihai bisa menyeimbangkan tekanan VOC. Tetapi VOC punya rencana lain, mengirim Kapten François Tak untuk menjemput Untung. 1686, sebuah pertemuan yang berakhir tragedi. Serangan mendadak meletup di lingkungan istana. Tak dan puluhan serdadunya tewas. Kartasura menjadi kubangan darah, dan Untung, yang kini disebut Untung Surapati, meninggalkan istana menuju timur. Bagi VOC, itu adalah pembunuhan. Bagi kubu anti-VOC, itu pembalasan atas arogansi company. Sejak momen ini, nama Surapati resmi masuk daftar musuh utama VOC. Di pesisir timur Jawa, Pasuruan dan Bangil, Surapati membangun semacam negara dalam negara, memungut pajak, mengelola pertahanan, dan menawar aliansi. Ia merangkul penguasa lokal yang kecewa pada VOC, sekaligus menjaga jarak dari intrik Istana Kartasura yang makin bergejolak. Di mata company, ia bukan lagi bandit, ia warlord yang menguasai wilayah dan jalur dagang. Tegangan pun naik. Perang suksesi Jawa pertama segera meledak 1704 sampai 1708, menyeret Madura, Mataram, dan VOC dalam koalisi yang berubah-ubah. Ketika tahta Mataram diperbutkan, Amangkurat III versus Pangeran Puger, Pakubuwana I, VOC memilih Puger. Amangkurat III lari ke timur mencari sandaran dan menemukan Surapati yang sudah berposisi kuat. Pilihan itu membuat Surapati menjadi target koalisi VOC Kartasura Madura. 1705-1706, tekanan militer memuncak menuju basis Surapati di Bangil. Bagi VOC, ini bukan sekedar operasi keamanan, ini misi menghabisi legenda yang memalukan mereka di Kartasura. Di Bangil, Pasuruan, gabungan pasukan VOC, Kartasura, dan Madura menghantam pertahanan Surapati. Pertempuran berlangsung keras. Catatan kolonial menyebut Surapati tewas pada 1706. Dengan itu, benteng timurnya runtuh. Namun sebuah paradoks lahir, sang penjahat versi company justru melonjak menjadi ikon bagi mereka yang memandang VOC sebagai kekuasaan pemeras. Siapa Surapati? Budak pelarian yang mengangkat senjata, pembunuh Kapten Tak, penguasa lokal yang menantang monopoli VOC, sekutu politik raja yang kalah, dan akhirnya musuh negara versi company.
Tapi bagi banyak orang Jawa dan Bali, ia adalah simbol kehormatan, cermin bahwa harga diri tidak dijual pada perusahaan dagang yang merajalela. Di masa kini, ia dikenang sebagai pahlawan nasional, tetapi jejaknya tetap ambigu. Apakah ia membela rakyat atau membela kekuasaannya sendiri? Mungkin jawabannya keduanya, seperti banyak tokoh legendaris di batas samar antara keadilan dan kekuasaan. Dari pasar budak hingga meja strategi, dari jeruji penjara hingga istana Kartasura, Surapati menulis ulang naskah hidupnya dengan tinta pemberontakan. VOC menyebutnya villain, rakyat menyebutnya pembela marwah. Disinilah kekuatan kisahnya, memaksa kita bertanya, siapa sebenarnya penjahat ketika kekuasaan dikuasai sebuah perusahaan dagang bersenjata? Surapati mungkin tumbang di Bangil 1706, tetapi namanya tetap hidup sebagai peringatan bahwa sejarah selalu berpihak pada yang berani menantang.